Oke, bersama Sir Samuel. Pada kali ini, pada pertemuan ini kita membahas tentang jaring-jaring bangun ruang ya. Jadi yang kita bahas itu adalah pengertian jaring bangun ruang dan juga pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang jaring bangun ruang kubus. Jadi tujuannya supaya anak-anak mengenal apa itu jaring-jaring bangun ruang dan supaya juga mengetahui apa contohnya dan juga contoh-contoh jaring-jaring bangun ruang dari kubus. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Yang senilai adalah kerapian anak-anak dalam membuat jaring-jaring bangun ruang ya, tentunya jadi portofolio. Jadi semakin rapi kamu buat ya semakin bagus tentunya nilainya. Oke, langsung saja ya. Pengertian jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun ruang adalah gabungan beberapa bangun datar yang membentuk sebuah bangun ruang. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi ya. Ini ada sebuah kubus ini belum terlalu nampak kalau ini kubus ya. Tapi ini adalah sebuah kubus yang akan dibongkar dalam video ini menjadi jaring-jaring bangun ruang seperti ini. Ya, dibongkar, bongkar lagi, dibuka dan menjadi sebuah jaring bangun ruang kubus ya. Jadi salah satunya itu seperti ini. Jadi inilah jaring-jaring bangun ruang, yaitu gabungan dari beberapa bangun datar, gabungan dari beberapa bangun datar persegi ya, sehingga kalau disatukan itu menjadi bangun ruang kubus. Itu adalah pengertian jaring-jaring bangun ruang. Jadi kira-kira kalau kubus itu kita bongkar ya salah satu bentuknya itu seperti ini, seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja. Setelah pengertian jaring-jaring ruang, kita akan masuk ke jaring-jaring bangun ruang kubus. Jadi yang satu ini saja ya, jaring-jaring bangun ruang kubus. Kita akan lihat contoh lainnya bangun jaring-jaring yang membentuk bangun ruang kubus. Oke, berikut saya akan berikan contoh jaring-jaring bangun ruang kubus. Yang pertama itu ini. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua ini ya. Ini membentuk jaring-jaring bangun ruang kubus. Kemudian ini, dan di bawah ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ini, semakin di bawah dia, di bawah, dan terakhir adalah ini. Jadi ini hanyalah contoh ya. Tentunya masih ada lagi jaring-jaring bangun ruang kubus. Cuman ini adalah contoh utamanya ya. Banyak jaring-jaring bangun ruang yang ya bentuk umumnya seperti ini, walaupun ini bisa diputar-putar. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara memutarnya ya. Sebenarnya bentuknya sama, hanya diputar. Jadi kalau anak-anak menjumpai soal ya, anak-anak bisa putar kertasnya. Apakah membentuk seperti ini? Kalau membentuk seperti ini berarti itu sudah jelas bahwa itu adalah jaring-jaring bangun ruang kubus ya. Ini adalah contoh pertama, kemudian ada juga contoh berikutnya ya. Ini juga adalah jaring-jaring bangun kubus. Nanti kalau anak-anak mau coba boleh menggunakan kertas dilipat-lipat ya, harusnya membentuk jaring bangun ruang kubus. Dua contoh ini ya. Oke, seperti yang saya jelaskan, yaitu penjelasan logika jaring-jaring bangun ruang kubus ya di sini. Tidak perlu dicatat ya bagian bentuk 1 sampai bentuk 6 ini. Ini hanya saya menjelaskan bagaimana anak memutar, sebenarnya sama saja ya. Misalnya ini, jaring-jaring bangun ruang kubus ini sebenarnya sangat sama dengan yang ini kita diputar. Nah, ini kan tidur ya. Kemudian saya putar lagi menjadi terbalik, dan saya putar lagi menjadi tertidurnya ke arah sana. Jadi sebenarnya bentuknya sama seperti yang ini. Nah, hanya kita putar, dan kita putar. Jadi bentuk umumnya itu sebenarnya yang gambar pertama ini ya. Oke. Bentuk umumnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan bentuk kedua. Nah, bentuk kedua bentuknya seperti ini. Kemudian kita putar lagi. Ini kita anggap tegak. Kita putar, tidurnya seperti ini. Sebenarnya sama ya. Nah, kemudian seperti ini kalau terbalik, dan kemudian tertidur ke arah yang berbeda seperti ini. Jadi sebenarnya ini jaring-jaring bangun ruangnya itu sama dengan yang ini, yang pertama tadi. Makanya ketika anak-anak punya soal seperti ini ya, anak-anak bisa putar saja, atau kalaupun tidak berputar kertas secara langsung bisa diputar dengan menggunakan logika ya.
Ini adalah salah satu bentuk jaring-jaring bangun ruang. Kalau misalnya mau lebih kreatif lagi ya silahkan dibuat, kemudian bentuk apakah dia benar-benar bentuk jaring-jaring kubus atau tidak. Oke, kita menuju ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu seperti ini. Jadi yang ini bisa putar, nah menjadi bentuk seperti itu, atau kita putar lagi menjadi huruf T. Oke, atau kita balik lagi seperti ini ya, kayak tidur. Jadi ini sama dengan ini, sama dengan ini, dan sama dengan yang pertama tertunjukkan. Jadi silahkan diputar saja kalau menemukan soal. Ini adalah logika yang ketiga ya. Kita masuk logika yang keempat, itu bangun ruangnya bersama yang ketiga tadi, jaring-jaringnya. Bisa kita putar, bentuknya jadi seperti ini, kita putar lagi, bentuknya seperti ini, dan kita putar lagi seperti ini. Sebenarnya sama ya, mereka itu sama, hanya diputar-putar saja. Kemudian bentuk yang kelima. Nah, yang bentuk yang kelima seperti ini ya. Yang pertama serputar, nah menjadi seperti ini. Ini lebih dibalikkan saja. Awalnya dari seperti ini ya, menghadap ke sebelah kiri, kemudian dibalik menjadi menghadap sebelah kanan. Nah, itu cara memutarnya. Jadi sebenarnya ini sama saja bentuknya, hanya menghadapnya berbeda. Kemudian ini bisa ditidurkan juga ya. Nah, tidurkan atau dibalikkan seperti ini. Jadi sebenarnya bentuk dasarnya sama. Kita menuju bentuk ke yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 itu seperti ini ya. Ini bentuk dasarnya, kalau kita putar menjadi seperti ini, kita tertidur. Kemudian kita putar lagi menjadi seperti ini, dan kita putar lagi menjadi seperti ini. Oke, jadi itu adalah penjelasan logika jaring-jaring bangun ruang ya. Dan ini tidak perlu dicatat karena ini hanya untuk melatih logika Anda saja dalam menentukan apakah itu jaring-jaring bangun ruang kubus atau tidak. Jadi kalau sudah hafal 6 bentuk ini, sudah hafal secara umum dan memutar kertasnya saja. Atau kalau lebih jelasnya lagi, silahkan anak-anak coba buat dengan kertas kecil, kemudian silahkan dibentuk. Kalau kira-kira itu terbentuk, berarti itu jaring-jaring bangun kubus. Oke, jadi seperti itu saja pertemuan kita pada kali ini. Silahkan anak-anak buat, kalau perlu diwarnai supaya nilaimu bagus, portofoliomu, karena ini saya akan masukkan sebagai nilai portofolio. Jadi buat serapi mungkin ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita ya. Tetap rajin belajar, tetap semangat belajar supaya anak-anak tetap update, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you everybody and God bless you my students. Thank you.